Pasang udah Pak? Udah. Udah sampai ya? Kenapa dulu? Maaf lah, dulu kok. Oh, enggak apa-apa. 2 tahun lebih. Enggak apa-apa. Enggak. Sebetulnya saya mau kirim ke rekening aja. Enggak, maksudnya itu udah dicatat mantu ini. Bukan udah resmi. Oke. Resmi ada paper bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen yang terhormat Dr. El Mustian MA selaku dosen pembimbing pertama, Dr. Syafrial MPD selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Ibu Sylvia Permatasari SPD MPD, yang terhormat Bapak Dr. Mangatur Sinaga MHum, Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku kontributor proposal saya. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Oktavia Ningsi, angkatan 2018A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perlawanan Orang Melayu dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Adapun latar belakang penulisan novel saya, proposal saya yang pertama, novel Gelombang Sunyi merupakan karangan sastrawan Riau yang bernama Taufik Ikram Jamil. Yang kedua, novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil menceritakan kisah tentang perlawanan orang Melayu dalam perjuangan memperoleh keadilan atas hak mereka yang telah dirampas secara paksa oleh kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat Melayu. Yang ketiga, perlawanan yang dilakukan oleh orang Melayu dalam novel ini mengangkat dua masa. Yang pertama, pada masa keadaan kampung kahar atau masa kini, dan yang kedua, pada masa kerajaan Riau Lingga yang dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun rumusan masalah saya, yang pertama, bagaimanakah perlawanan orang Melayu pada masa kerajaan Riau Lingga dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Yang kedua, bagaimanakah perlawanan orang Melayu pada masa kini, yaitu keadaan kampung kahar dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Yang ketiga, adakah hubungan atau korelasi antara masa kini dan masa dahulu? Tujuan penelitian saya yang pertama, mendeskripsikan perlawanan orang Melayu pada masa kerajaan Riau Lingga dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Yang kedua, mendeskripsikan perlawanan orang Melayu pada masa kini, yaitu keadaan kampung kahar dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan atau korelasi masa kini, yaitu keadaan kampung kahar dengan masa dahulu, yaitu kerajaan Riau Lingga. Manfaat penelitian saya yang pertama ada manfaat teoritis, kedua manfaat praktis, dan ketiga manfaat edukatif. Definisi operasional yang pertama, perlawanan merupakan bentuk pernyataan sikap menolak dengan tindakan halus maupun kasar yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok karena tindakan yang dianggap sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang merugikan orang lain. Yang kedua, orang Melayu merupakan seorang yang beragama Islam yang didasarkan hukum agama dan hukum Islam dalam Al-Quran, beradat dan berbudaya Melayu, berbahasa Melayu dalam keseharian, dan tidak bergantung pada keturunan atau hubungan darah dengan orang Melayu. Yang ketiga, novel merupakan karangan yang mengungkapkan cerita kehidupan tentang suatu kejadian nyata maupun imajinasi pengarang yang di dalamnya terdapat konflik-konflik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang tergambarkan dengan alur yang kompleks. Kajian teori yang pertama ada strukturalisme genetik, yang kedua pengertian novel, yang ketiga unsur struktural dalam karya sastra, yang keempat pengertian perlawanan, yang kelima jenis-jenis perlawanan, dan yang keenam orang Melayu. Metode penelitian yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini tidak terikat oleh tempat, waktu, dan suatu lembaga tertentu. Objek penelitian ini adalah novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil yang berjumlah 164 halaman.
Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai September 2021 sampai dengan Januari 2022. 3. Data dan sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil dan wawancara terhadap penulis Gelombang Sunyi yaitu Pak Taufik Ikram Jamil. Yang keempat, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode baca, catat, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini diambil dengan teknik membaca, catat, dan wawancara. Keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian itu yaitu mengklasifikasikan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, membahas, dan menyimpulkan. Ketujuh, keabsahan data. Keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengecekan dengan melakukan diskusi bersama dua orang validator yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan data yang diperoleh benar atau salah. Teknik triangulasi ini dilakukan agar fakta yang ditemukan benar-benar data yang sesuai. 8. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian dalam penelitian ini yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Sudah masuk pada tahap seminar proposal ya, jadi ada beberapa catatan yang sudah Ibu tandai di proposalnya, nanti silakan dilihat kembali ya. Nah, yang pertama kita lihat dari halaman judul dulu. Ini mungkin ditambahkan kata proposalnya ya, seperti disesuaikan kembali dengan format karena ini langsung judul ya, ya. Nah, ini seperti teman-temannya yang lain itu kata proposalnya sehingga tahu berarti ini masih proposal ya. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang halaman 1. Mungkin ini masih dari hal-hal kecil dulu ya, dari penggunaan tanda baca ini masih banyak kesalahan. Novi, nanti perhatikan kembali kapan seharusnya kalimatnya sudah berhenti, kapan menggunakan koma, karena pada paragraf kedua itu terlalu panjang ya, tidak diketahui apa inti kalimatnya. Jadi serangkai panjang itu hanya satu kalimat ternyata hampir membentuk satu paragraf ya. Jadi diperhatikan kembali bagaimana pemenggalan menentukan inti kalimat. Jadi lanjut kalimat berikutnya sehingga memenuhi kriteria paragraf yang baik, karena ini satu paragraf panjang hanya isinya hanya 2 kalimat ya. Jadi diperhatikan lagi. Lalu untuk penulisan sumber rujukan ya, halaman 2. Octavia, coba diperhatikan kembali kalau nama penulis atau pengarangnya pada akhir sumber rujukan biasanya masuk di dalam kurung ya, jadi tidak di luar. Nah, itu kalau konsisten dan diperhatikan kembali di akhir ditandai dengan titik ya. Jadi kita prodi pendidikan bahasa, jadi tetap diperhatikan hal-hal menyangkut ejaan dan tata penulisan. Nah, ini kalimat paragraf kedua pada halaman kedua sama ya, terlalu panjang. Ini inti yang dijelaskan apa, jadi ide pokoknya kurang jelas dan kurang tertuju ya. Jadi diperhatikan kembali bagaimana penulisan antar kalimat dalam satu paragraf, karena ini terlalu panjang tetapi intinya belum jelas. Salah satunya EYD-nya di bawah juga ya, kapan penggunaan konjungsi, sebelum konjungsi ada koma ya, diperhatikan kembali. Ada kata sehingga sebelumnya koma, nah itu tidak diperbolehkan, jadi diperhatikan lagi ya. Nah, ini banyak nih catatan masalah kesalahan konjungsi dan tanda baca, nanti dibaca ya Octavia. Nah, ini ada salah satu poin plusnya, ada juga di halaman ketiga itu sudah ditampilkan data ya, itu salah satu poin positif dan bagus. Octavia ini sudah menampilkan data sebagai bukti bahwa di dalam novel tersebut ya ada bentuk perlawanan tuturannya seperti apa, dan itu ditampilkan ya. Nah, itu poin pentingnya. Nah, paragraf terakhirnya mungkin ditambahkan
pada latar belakang itu alasan Octavia meneliti judul tersebut ya. Lalu apa korelasinya atau kebermanfaatannya pada zaman sekarang? Mungkin hal esensial apa itu perlu ditambahkan pada paragraf terakhir, karena ini langsung saja Ibu baca pada paragraf terakhir ya, tentang cerita perlawanan pada masa Hindia Belanda, tapi mungkin dikerucutkan lagi ya. Nah, rumusan masalah ada 3. Bagaimana perlawanan orang Melayu pada masa kerajaan Riau Lingga ya. Lalu yang keduanya, bagaimana perlawanan orang Melayu pada masa kini. Lalu yang ketiganya, korelasi antara masa Riau Lingga dengan masa Hindia Belanda. Boleh Ibu tanya alasan Octaviani mengadakan rumusan masalah yang ketiga ini ya, mengapa hanya masa Riau Lingga dengan masa Hindia Belanda. Sementara pertanyaan kedua juga ada bentuk perlawanan orang Melayu pada masa kini, mengapa tidak korelasinya dengan masa kini juga mungkin ya. Bisa Octaviani dijelaskan ke Ibu mengapa hanya korelasi pada masa Riau Lingga dengan masa Hindia Belanda. Sementara ada pertanyaan di rumusan masalah, perlawanan orang Melayu pada masa kini juga ada. Paham maksud pertanyaan Ibu? Paham. Mengapa bisa muncul pertanyaan penelitian yang ketiga ya, rumusan masalah Octaviani yang ketiga, apa alasannya? Karena kan di novel ini kan membahas 2 masa kan Bu, sama-sama memperebutkan tanah gitu Bu. Ya. Jadi ya, saya pengen tahu ada nggak hubungan antara di waktu masa kerajaan masa Riau Lingga dengan masa sekarang Bu, ada nggak hubungannya, entah ini keberlanjutan dari masa yang dulu gitu. Oke, mungkin itu bisa diterima ya. Lalu apakah mungkin juga ada korelasi antara masa Riau Lingga ini dengan masa sekarang mungkin di novelnya? Kalau yang itu Bu, nanti saya wawancara ke Pak Taufik ya Bu, untuk menanyakan ada nggak gitu. Begitu, berarti cukup 3 rumusan masalah. Iya. Oke, baik, mungkin nanti bisa dipertimbangkan kembali ya. Lanjut Ibu, ini pada halaman 6, kata-kata di mana teori ya, kata-kata di mana itu menimbulkan kalimat menjadi tidak efektif karena bukan menunjukkan tepat ya, atau pertanyaan. Jadi hati-hati penggunaan diksi yang kurang tepat. Nah, untuk kajian teori perlawanan ini dari teori siapa? Ya. Ini saya ngambilnya di apa Bu, di artikel menulis. Yang punya Rizky ini ya? Iya Bu. Iya. Lalu apa bedanya dengan penelitian Octavia? Sama-sama dengan jenisnya ya, mengaji tentang perlawanan, apa perbedaannya? Kalau di Rizky kan dia menggunakan sosiologi sastra kan Bu. Iya. Nah, kalau saya kan menggunakan struktur genetik, di mana saya nanti bakalan mencari, saya akan mengumpulkan data, terus datanya itu saya langsung tanyakan ke Pak Taufik, apa alasan Bapak ini membuat apa? Membuat narasi, ya membuat novel, dia membuat novel yang bukan ada kayak perlawanan, kayak ada yang dia menjelaskan tentang waktu masa kerajaan Riau Lingga itu sultannya Bu, dia kan pergi kan Bu, meninggalkan Riau Lingga dia karena dia tidak mau tunduk dengan pemerintahan Hindia Belanda kan Bu. Jadi di situ saya nanti bakal menanyakan dengan Pak Taufik, apa alasan Pak Taufik ini membuat itu kan Bu, sedangkan waktu
waktu masa kerajaan Riau Lingga ini kan Pak Taufik belum lahir kayak gitu kan Bu. Jadi dia tuh tahunya dari mana kalau ada bentuk perlawanan itu gitu Bu. Kang ya. Saya mulai dari latar belakang. Di latar belakang Anda ini di paragraf pertama itu sebenarnya idenya tentang apa itu? Mau menjelaskan tentang perkembangan novel Pak. Di Riau seperti apa gitu? Apakah berkembang atau tidak? Bukan aktivitas membaca novel. Baik. Coba Anda cek kembali. Kalau saran saya untuk latar belakang Anda, mulailah dari sastrawan Taufik Ikram Jamil, ya, Taufik Ikram Jamil. Di paragraf 2 itu ada banyak sastrawan. Saya pikir tak perlu banyak bercerita tentang varian atau ragam nama-nama sastrawan. Langsung saja fokus pada siapa Tits itu, supaya nanti turunannya adalah bahwa Tits membuat sebuah karya, yaitu berupa novel yang berjudul judulnya Gelombang Sunyi. Ini dia runut idenya. Kemudian kalau Anda lihat, misalnya Anda bercerita di dalam novel itu ada peristiwa perlawanan Melayu. Apa spesialnya melihat perlawanan Melayu dari novel Tits itu? Sehingga di sana Anda akan menemukan novelty-nya, atau istilah orang sekarang apa? Kebaharuan. Itu kalau dilihat dari latar belakang. Kemudian saya masuk ke bagian rumusan masalah. Ini sama juga, tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh kontributor pertama. Di rumusan masalah ini, saran saya di sana ada 1, 2, 3. Nomor 2 itu ada baiknya tidak pakai dalam kurung. Nanti ada pilihan. Penjelasan Anda mesti double gitu. Fokus saja misalnya bagaimana perlawanan orang Melayu pada masa atau keadaan kampungkahan. Sehingga nanti ketika Anda membahas tidak ada perubahan nanti di masa kini, nanti kampungkahan. Jadi dua hal yang memang sama tapi berpotensi membingungkan orang ketika membaca. Itu kemudian perumusan yang ketiga. Adakah korelasi atau hubungan? Pilih saja di antara dua itu, jangan menggunakan kata atau. Kemudian apa yang ingin Anda korelasikan kira-kira? Perlawanannya atau peristiwanya atau apa kira-kira? Karena di sini adakah korelasi antara Riau Lingga dengan masa Hindia Belanda? Apa kira-kira yang akan Anda korelasikan tegasnya? Peristiwa. Anda kan harus catatkan saja di sini. Adakah korelasi peristiwa pada masa periode ada dua tadi ya? Ada masa 1. Adakah hubungan atau korelasi masa perlawanan misalnya di Riau Lingga dengan masa Hindia Belanda? Berdasarkan rumusan ketiga masalah itu, ini bahasa sastranya di mana? Kalau saya melihat sepintas lalu sepertinya ini penelitian sejarah. Lalu bahasa atau sastra atau budayanya di mana? Satu ya, itu pemikiran saja, tapi ada hal yang menarik gitu. Coba buka halaman 3. Ada data di sana ya. Berikut ini beberapa tuturan perlawanan orang Melayu yang terdapat dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Aku wartawan. Siapa yang menampar saya? Tetap diam. Lalu ada, siapakah orang yang budiman yang baik hati sepenuh bola dunia bumi sehingga sudi menampar saya? Ini kan ada gaya bahasa. Ada gaya bahasa toh? Atau apakah sinisme atau apa gitu?
tolong jelaskan mengapa saya diorangkan. Nah, apa ini diorangkan? Diperlakukan dengan santun. Coba, ini bergaya bahasa loh. Saya tadi terpikir ada disebut begini, ada perlawanan. Jenis perlawanan itu terbuka atau tertutup dan tertutup. Apakah dalam tertutup itu dia perlawanan lewat karya-karya? Lewat karya-karya, lewat tulisan-tulisan, ungkapan-ungkapan seperti, atau lagu-lagu. Misalnya ada lagu misalnya Maju Tak Gentar karangan si Majuta itu, maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang. Itu perlawanan tertutup loh pada masa itu. Dia ada melalui lagu seperti itu. Saya tadi menduga ada semacam hubungan, nama sapaan siapa? Iya, Pak. Via. Nah, saya tadi berpikir via itu menghubungkan antara perlawanan, ada perlawanan terbuka, lebih khusus, lebih cenderung kepada fisik. Ada di dalam ada kan? Ada perlawanan tertutup. Nah, perlawanan tertutup inilah saya pikir perlawanan tertutup Anda arahkan ke kebahasaan, ke sastra apa begitu yang muncul. Lalu saya pikir, lalu nanti dari naskah novel novel Gelombang Sunyi itu ada kalimat-kalimat yang bergaya bahasa yang menyimpan ada rahasia-rahasia tertentu yang disampaikan. Rahasia-rahasia yang menurut Anda itu perlu dicermati, itulah yang bahan Anda waktu wawancara dengan pengarangnya, dengan penulisnya Taufik Ikram itu. Bagaimana pendapat Anda nih? Dengan pendapat saya lah, kan barangkali cara pandang beda, mungkin pendapat jadi beda antara 3 rumusan masalah itu. Coba dari rumus persoalan ini.